Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana bab yang sedang kita bahas masih bab yang pertama, yaitu tentang hakikat tauhid dan kedudukannya. Sudah 3 dalil kita jelaskan tentang pentingnya tauhid. Dalil yang pertama yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Dalil yang kedua yaitu surat An-Nahl ayat 36. Dan Senin lalu kita telah membahas surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Bahkan di dalam surat Al-Isra yang telah kita bahas bukan hanya menunjukkan tentang pentingnya tauhid, tetapi juga di dalamnya adanya perintah untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, yang itu merupakan konsekuensi dari at-tauhid. Berikutnya kita akan membahas dalil yang keempat dan yang kelima. Dalil yang keempat yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang hakikat dan kedudukan tauhid adalah surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Iya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita tentang hakikat tauhid. Tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Zat yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Maka siapapun dia yang beribadah kepada Allah tetapi di lain kesempatan dia beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Berarti tauhidnya ini batal. Dan juga yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang pentingnya tauhid, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua dengan kalimat u'budullah, fi'il amr, dan fi'il amr menunjukkan perintah, dan setiap perintah hukum asalnya adalah wajib. Nah,
Kemudian berikutnya dalil yang kelima. Dalil yang kelima ini banyak fawaid ilmiah yang insyaallah kita akan sebutkan, yaitu tentang perkara-perkara yang diharamkan dalam agama. Karena sesungguhnya keislaman seseorang akan sempurna jika dia melaksanakan dua hal. Yang pertama, fi'lul ma'mur, dan yang kedua, tarkul mahdzur. Iya. Yang pertama adalah fi'lul ma'mur, menjalankan apa yang diperintahkan. Dan yang kedua adalah tarkul mahdzur, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Makanya Islam isinya dua hal ini, imma perintah atau larangan. Setiap perintah maka wajib untuk kita kerjakan. Setiap larangan maka wajib untuk kita tinggalkan. Jika kita betul-betul melaksanakan dua hal ini, maka kita pantas disebut sebagai orang yang beriman, bertakwa, bahkan bisa disebut sebagai wali. 6. Jadi pengertian wali adalah mereka yang beriman dan bertakwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu mereka tidak sedih dan juga tidak takut. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, man kana mu'minan, barang siapa yang beriman dan bertakwa, kana waliyan, maka dia disebut sebagai wali. Iya. Dan ayat yang akan kita bahas, dalil yang kelima adalah surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 yang berisikan tentang larangan-larangan Allah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayatnya. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah. Qul artinya apa? Katakanlah. Sering kali kita mendapati ayat Al-Quran didahului dengan kalimat kul. Dalam surat ataupun juz 30 banyak kita dapati, ya kan? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun. Banyak sekali Allah mulai ayat Al-Quran dengan kalimat kul, artinya katakanlah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya kalimat seperti ini, kul, katakanlah ya Muhammad, menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukanlah ungkapan ataupun ucapan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Al-Quran betul-betul firman Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar copy paste, menyampaikan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Qul, katakanlah, ta'alau, kemarilah, aku akan bacakan perkara-perkara yang diharamkan atas kalian oleh Rabb kalian. Iya. Jadi Rasulullah SAW memanggil umatnya, ingin menyampaikan, karena ini menjadi tugas beliau, at-tabligh, menyampaikan apa yang diwahyukan.
yaitu di mana Rasul diperintahkan untuk menyampaikan perkara-perkara yang haram. Apa yang pertama? Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini larangan yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Berarti kebalikannya. Kita dilarang apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Larangan yang ketiga, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada kalian dan juga kepada mereka. Kemudian yang keberapa? 4. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang kelima, wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil haqq, kecuali dengan sesuatu yang benar. Artinya adanya sebab yang dibolehkan untuk membunuhnya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah itu yang diwasiatkan oleh Allah kepada kalian agar kalian memahaminya. Kemudian ayat berikutnya, larangan yang keberapa? Keenam. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia beranjak dewasa. Yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qisti. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Berarti larangan mengurangi timbangan. Keberapa ini? 7 ya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Wa idza qultum fadilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil walaupun dia adalah kerabatmu. Berarti ini larangan berbuat zalim atau berkata tidak jujur. Wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan dengan janji Allah hendaklah kalian penuhi. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kamu selalu ingat. 6. Ini ayat yang sangat agung sekali, berisikan tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua larangan dalam ayat ini adalah dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala memiliki kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar yang tadi saya sebutkan, kebanyakan ia disebutkan dalam kitab Al-Kabair pada 10 yang pertama. Nah, kita akan bahas satu persatu.
Iya. Yang pertama di sini jamaah sekalian, sesuai dengan bab yang sedang kita bahas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa yang pertama adalah dosa apa? Syirik. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang mana hal ini menunjukkan kepada kita tentang bahaya syirik. Kenapa? Karena di sana ada suatu kaidah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sesuatu kecuali sesuatu tersebut menunjukkan sangat penting, atau sebaliknya sesuatu itu menunjukkan sangat berbahaya. Ini kaidah yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir. Apabila Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan tentang sesuatu, berarti menunjukkan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat agung. Ya, atau sebaliknya, sesuatu tersebut adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesyirikan adalah dosa besar yang pertama. Berarti kesyirikan merupakan dosa yang sangat berbahaya. Berarti sebaliknya, jika syirik merupakan amalan yang paling berbahaya, sebaliknya apa? Tauhid adalah amalan yang paling tinggi. Nah, ini munasabatul bab, kesesuaian ayat dengan bab yang sedang kita bahas. Sekali lagi supaya paham. Jadi Allah sebutkan kesyirikan adalah dosa yang pertama, yang apabila Allah menyebutkan sesuatu itu yang pertama, berarti sesuatu itu sangat penting atau setidaknya sangat berbahaya. Nah, kalau memang syirik adalah sesuatu yang sangat berbahaya, berarti kebalikannya, tauhid adalah sesuatu yang paling utama, amalan yang paling utama. Nah, kemudian perhatikan jamaah sekalian, di ayat ini dan ayat sebelumnya Allah katakan wala tusyriku bihi syai'a, atau alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ada kalimat syai'a, nakirah atau ma'rifat jemaah? Nakirah, karena tidak ada alif lamnya. Iya. Di sana ada suatu kaidah, an-nakiratu fi siyaqin nafi awin nahyi tufidu lil umum. Apabila ada isim nakirah jatuh setelah penafian atau setelah larangan, maka ini menunjukkan keumumannya. Ya. Di sini isim nakirah syai'an, isim nakirah jatuh setelah fi'il apa? Nahi, setelah larangan. Berarti ini bersifat umum. Maksudnya apa? Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, sebentar atau lama. Iya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang memang dia adalah makhluk yang mulia, seperti misalnya berdoa kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta-minta kepada malaikat, tetap semua itu tidak diperbolehkan. Yang dilihat bukan yang disembah, tetapi yang dilihat adalah penyembahannya itu, yang termasuk kesyirikan. Sebagaimana sudah kita bahas tentang taugut, ya, bahwasanya orang dikatakan taugut kalau dia disembah dan dia juga apa? Ridho. Iya. Adapun yang disembah tapi tidak ridho, seperti malaikat, Nabi Isa disembah tapi mereka tidak ridho,
maka mereka bukan dikatakan togut, tetapi tetap perbuatan itu dikatakan syirik. Iya. Jadi karena ini bersifat umum, maka ya larangan berbuat syirik bersifat mutlak, baik syirik kecil apalagi syirik besar. Walaupun itu dikategorikan sebagai syirik kecil seperti riya, tetap itu adalah dosa yang paling besar. Iya. Riya dosanya itu lebih berbahaya dari zina, dari meninggalkan sholat, walaupun itu dikatakan syirik kecil. Nah, kemudian larangan yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Ini berarti kebalikannya, kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Maka sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dosa durhaka kepada kedua orang tua dengan dosa syirik. Dan bukan hanya dalam ayat ini, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, di mana dia berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Rasulullah tidak hanya mengatakan dosa besar, tetapi dosa besar yang paling besar. Jadi dosa besar tingkatan yang paling besar. Yang pertama beliau mengatakan al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan dosa durhaka kepada kedua orang tua, jamaah sekalian, ini adalah dosa yang Allah segerakan azabnya di mana? Di dunia. Ya, hati-hati. Ketika kita membuat orang tua kita marah, kesel, ngedumel di belakang, ya, maka hidup kita tidak akan berkah, walaupun kita rajin ibadah. Karena Rasulullah mengatakan ridallah fi ridal walid wa suhtullah fi suhtil walid. Ridha Allah ada pada keridhaan orang tua, kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua, sehingga durhaka kepada kedua orang tua ini mengundang murka Allah dengan cepat. Apa kata Nabi SAW? Kullu dzunubi yuakhirallahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa biasanya Allah tangguhkan azabnya sesuai dengan kehendaknya nanti hari kiamat. Ya, artinya kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Illa uququl walidain fa innahu yu'ajjilu sahibah, kecuali durhaka kepada kedua orang tua yang Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya bagi pelakunya. Nah, dan telah masyhur kisah-kisah yang terjadi di zaman Nabi SAW atau juga di zaman setelahnya, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya Allah segerakan azabnya. Bahkan kalau orang tuanya sampai berdoa keburukan, itu biasanya segera diijabah. Seperti kisah siapa jemaah? Yang didoakan, ya Allah, janganlah engkau wafatkan dia sampai dia bertemu dengan pezina. Siapa ini? Jurais. Kisahnya yang sangat masyhur dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Iya, ini poin yang kedua. Kita tidak panjang lebar membahas masalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Iya. Yang ketiga, larangan membunuh anak karena takut miskin.
Allah turunkan ayat ini karena memang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada sebagian manusia yang membunuh anaknya karena takut miskin. Nah, ini termasuk dosa besar. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya ayu dzambi azam, dosa apa yang paling besar? Rasulullah menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Allah telah menciptakanmu. Kemudian ditanya lagi, tsumma madza, apa lagi? An taqtula waladaka khasyata ayyut imam ma'ak, yaitu engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu. Artinya engkau takut miskin. Kemudian apa lagi? Antazani halilata jarik, yang ketiga engkau menzinahi tetanggamu. Iya. Kalau dosa membunuh anak ini semuanya kita paham, jelas. Tetapi jamaah sekalian, termasuk juga ke dalam dosa ini membunuh anak, yaitu menggugurkan janin. Menggugurkan janin, baik sudah ditiupkan ruh atau sebelum ditiupkan ruh. Seorang yang dia mengetahui hamil, ya, usia 2 bulan misalnya, dan dia belum siap untuk menjadi seorang ibu atau seorang ayah, maka haram untuk digugurkan dengan alasan-alasan seperti ini, ya, kecuali jika memang ada suatu hal yang sangat darurat, itu boleh digugurkan sifatnya sebelum ditiupkan ruh. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh, mutlak apapun sebabnya haram untuk digugurkan. Meskipun dia ketahui, naudzubillah, ada cacat fisik misalnya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, walaupun ya akan membahayakan ibunya dan kandungnya sudah besar, usia 7-8 bulan, dan prediksi dokter ini kalau kandungan dipertahankan, ibunya bakal meninggal, maka beliau menyebutkan tetap tidak boleh digugurkan, karena itu hanya prediksi-prediksi. Kalau toh misalnya tetap dipertahankan, ibunya meninggal, maka yang menjadi sebab dia meninggal adalah karena memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia gugurkan, berarti janin itu meninggal karena sebab siapa? Sebab dia. Iya. Dan juga termasuk dalam ayat ini juga jamaah sekalian, yaitu tentang ya mencegah kehamilan. Makanya para ulama menyebutkan ketika membahas tentang larangan membunuh anak, ini mencakup anak yang sudah lahir, yang kedua mencakup juga anak yang masih dalam kandungan, dan yang ketiga termasuk juga mencegah kehamilan atau disebut dengan istilah KB. Secara hukum asal KB adalah haram. Haram. Baik tujuannya untuk membatasi atau tujuannya adalah untuk mencegah. Ini semua bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Kalau memang alasannya takut ntar enggak bisa ngasih makan, enggak bisa ngempanin, maka sama saja dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang memberikan rezeki bukan dia, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah secara tegas mengatakan di sini, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Jadi jangan takut dengan banyak anak. Makanya sering kita dengar justru kebalikannya, banyak anak banyak rezeki. Orang tua dulu coba, anaknya sampai ada 1 losin, ya, pas buat main futsal, ya kan. Jadi banyak anak banyak rezeki, jangan dibatasi, apalagi kalau sampai mencegah. Dan juga ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi mengatakan tazawwajul wadudal walud, nikahilah oleh kalian wanita yang lembut, penyayang, dan yang banyak
anaknya. Gimana kita bisa mengetahui wanita yang banyak anaknya? Lihat orang tuanya, keturunannya. Dan juga ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umatku nanti pada hari kiamat. Ya, apalagi dengan cara dia memutus alat reproduksi selama-lamanya, permanen, gak mau punya anak, haram. Atau dia punya konsep 2 anak cukup, ini hukumnya adalah haram, gak boleh jamaah sekalian. Berbeda kalau tujuannya untuk mengatur, ya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tujuan orang itu KB kan ada 3. Pertama, pencegahan, haram. Yang kedua, membatasi, cukup 2, 3, haram. Dan yang ketiga ini mengatur, ya, karena mungkin habis sesar, dia KB tidak permanen, mungkin tunggu sampai 2-3 tahun, boleh. Ini hanya sebagai wasilah, jadi bukan tujuan. Ini diperbolehkan. Yang penting jangan sampai dia mematikan alat reproduksinya secara permanen, kecuali jika memang benar-benar akan membahayakan dia. Ini baru boleh dilakukan. Dan itu pun harus komunikasi dan juga harus minta pendapat dengan beberapa dokter, bukan hanya 1 dokter. Ya. Kalau di kita kan orang yang sesar maksimal punya anak berapa? 3, 4. Itu beda-beda ya kan? Di Saudi boleh 5, boleh 6, lebih. Ya. Nah, ini yang ke berapa? 3. Kemudian yang keempat, larangan yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Fawahish jamak dari al-fahishah. Apa itu fahishah? Perbuatan keji. Syai'un mutafahishun fi nufusi jami'in nas. Apa yang dianggap buruk oleh manusia. Dan di antara perbuatan yang dianggap perbuatan keji yang Allah langsung sebutkan di dalam Al-Quran ada 2. Yang pertama adalah zina, dan yang kedua adalah liwat, homoseksual. Zina, Allah katakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang keji, fahisyah. Jadi zina dikatakan fahisyah. Yang kedua apa tadi? Liwat, homoseksual, ya, cinta sesama jenis, lesbian. Maka ini bukan takdir, tetapi penyakit. Karena banyak orang-orang yang punya penyakit seperti menganggap saya mah udah begini nasibnya, ya, enggak nyetrum kalau ketemu perempuan, nyetrumnya kalau ketemu sesama laki-laki. Maka ini bukan kudrat, tetapi ini adalah penyakit yang harus diobati. Kenapa? Karena bertentangan dengan fitrah manusia, dengan fitrah hewan, dengan fitrah binatang, dan fitrah tumbuhan. Pernah nggak kita ngelihat ada ayam jago kejar-kejaran? Mau ngapain? Berantem jamaah sekalian. Ya. 6. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 28, waluton idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin.
Dan Nabi Lut ketika mengatakan kepada kaumnya, sungguh kalian melakukan perbuatan yang sangat keji yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Innakum lata'tuna rijal, kalian mendatangi laki-laki, wa taqta'una sabil, dan memutus jalan, yaitu dia melakukan perampokan. Ya. 6 jamaah sekalian. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya di antara perbuatan keji adalah apa? Liwat. Iya, liwat. Dan anehnya jamaah sekalian, perbuatan yang sudah sangat keji di dalam agama masih ada usaha orang-orang yang ingin menghalalkan. Makanya ada seorang doktor menulis sebuah buku, indahnya pernikahan sesama jenis. Ini jelas kufur, karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah sampai detik ini ya, umat Islam masih banyak yang melek, karena ya di sana ada orang-orang liberal, orang-orang munafik yang mereka terus ya mendorong pemerintah untuk mengesahkan pernikahan sesama jenis. Bayangkan kalau undang-undang pernikahan sama jenis disahkan, maka ini akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, janganlah kalian mendekati perbuatan keji ma dhahara minha wa ma batan. Perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Maksudnya yang nampak yaitu perbuatan keji yang tadi saya sebutkan, zina dan liwat, dilakukan secara terang-terangan. Iya, banyak orang yang melakukan secara terang-terangan zina dan liwat. Naudzubillah. Makanya kita lindungi anak-anak kita dari penampakan seperti ini, terutama di internet. Ya, hati-hati dengan website yang berbau porno dan yang lainnya. Atau wama baton, yang tersembunyi, di mana perbuatan keji ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan dari perbuatan keji ini, zina dan liwat, mana yang paling besar dosanya? Mana yang paling parah jamaah sekalian? Zina atau liwat? Liwat. Dari mana kita lihat liwat itu lebih besar dosanya, lebih parah? Dalam zina Allah katakan innahu kana fahisyah, menggunakan isim nakirah. Berbeda dengan homoseksual, Allah katakan la ta'tunal fahisyah, dengan adanya tambahan alif lam. Ya, ziyadatul mabna, ya, maka adanya penambahan huruf ini juga memiliki tambahan dalam makna. Sehingga ya, kenapa liwat itu lebih besar, dosanya lebih parah? Karena di sini Allah menggunakan isim ma'rifat. Maknanya zina adalah perbuatan keji dari sekian banyaknya perbuatan keji. Beda dengan homoseksual, liwat, dia adalah biang dari perbuatan keji, sumber kekejian. Ya. Nah, kemudian dalam ayat ini Allah katakan wala taqrabul fawahish. Tidak dikatakan la ta'tu. Ya, banyak dalam ayat Allah katakan janganlah kalian mendekati. Tidak dikatakan janganlah kalian berzina, tapi janganlah kalian dekati zina. Ada azan ya? Azan dulu.
Ya, kita lanjutkan. Ya, mengambil faedah-faedah dari surat Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini, wala taqrabu, janganlah kalian mendekati. Lianna nahya anil qurbi ablagh minal manhi anil ityan. Lianna nahya anil kubri nahyun anha wa amma yakunu dzari'atan ilaiha. Ya. Jadi banyak kita dapati ketika Allah Subhanahu wa taala melarang suatu perbuatan, tidak melarang secara langsung. Seperti misalnya di sini Allah tidak katakan wala ta'tu al-fahishah, janganlah kalian melakukan perbuatan keji. Wala taqrabu az-zina, janganlah kalian mendekati zina. Allah tidak katakan janganlah kalian berzina. Maka larangan mendekati itu lebih tegas daripada larangan melakukan. Karena larangan mendekati itu ada ziyadatul makna, ada makna tambahan, ada makna tambahan, yaitu di mana kita tidak hanya dilarang melakukan perbuatan tersebut, tetapi kita juga dilarang melakukan wasilah-wasilah yang menjurus kepada perbuatan tersebut. Iya, sekali lagi. Jadi larangan mendekati ini bukan hanya larangan melakukan perbuatan tersebut, tetapi kita juga dilarang melakukan wasilah-wasilah yang bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang haram itu. Ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina, maka bukan hanya kita dilarang berzina, tapi kita juga dilarang melakukan wasilah-wasilah yang menjurus kepada perzinahan. Dilarang kita ikhtilat, berdua-duaan dengan wanita di dalam mobil. Ya, jadi driver, penumpangnya adalah perempuan, hukum asalnya haram. Berdua-duaan di dalam kamar haram. Chattingan dengan akhwat tidak ada kepentingan, hukum asalnya adalah haram. Tutup semuanya. Ya. Bahkan juga ya lebih baik ketika ingin belajar tahsin, khususnya bagi akhwat, cari ustazah. Jadi jangan cari ustaz, ya, karena berbeda dengan kajian seperti ini. Kalau kajian seperti dari satu pihak, tetapi kalau misalnya dia kajian tahsin ataupun tajwid, itu kadang face to face, gurunya baca, kemudian jamaahnya nyimak, jamaahnya baca, gurunya nyimak. Ini akan menimbulkan fitnah. Jadi lebih baik akhwat belajar tahsinnya juga dengan akhwat untuk menutup fitnah, ya, karena wanita adalah fitnah yang sangat besar. Dia adalah pancing-pancingnya syaitan, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, an-nisa habailu syaitan, wanita adalah pancing-pancingnya syaitan. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangan yang kelima, wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Iya. Jadi membunuh jiwa yang diharamkan yaitu membunuh muslim, kafir zimmi, itu orang kafir yang ada di sekitar kita, orang kafir non muslim Kristen atau juga Buddha, Hindu,
yang mereka tinggal satu perumahan dengan kita, maka mereka statusnya adalah kafir zimmi. Maka kita tidak boleh menyakitinya, merusak kehormatannya, mengambil hartanya, apalagi membunuhnya. Ancaman membunuh seorang mukmin Allah tegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, sengaja. Sengaja. Bukan karena tidak sengaja. Tidak sengaja, misalnya dia lagi nyetir, tiba-tiba ya ada orang yang nyebrang sembarangan, maka ini kategori tidak sengaja. Nah, apa ancamannya? Fajazauhu jahannam. Ancamannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anah, melaknatnya. Wa adda lahu azaban azima, dan Allah azab dia dengan azab yang pedih. Ya, makanya Islam adalah agama yang betul-betul menjaga nyawa, menjaga terjadinya pertumpahan darah, dan mengharamkan perbuatan-perbuatan yang itu bisa menjadikan sebab darah kaum muslimin tumpah. Makanya Islam mengharamkan demonstrasi, mengharamkan unjuk rasa, mengharamkan membangkang kepada pemerintah, karena itu adalah celah akan terjadi pertumpahan darah. Ketika ada seorang mukmin meninggal sedang demo atau sedang unjuk rasa, turun ke jalan, apa kata Nabi SAW? La zawalu dunya ahwanu indallah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Hilangnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa ada alasan yang dibenarkan. Iya. Dan Allah katakan di sini illa bil haq. Boleh menghilangkan nyawa, membunuh seorang mukmin dengan alasan yang dibenarkan. Seperti di antara jiwa yang boleh dihilangkan nyawanya, Nabi mengatakan as-saibuz zani, orang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah berzina. Wan nafsu bin nafsi, yang kedua adalah orang yang membunuh orang lain, maka dia dikisos, yaitu dibunuh lagi. Wattariku lidini, dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya alias murtad. Kemudian dalam hadis yang lain, di antara orang yang boleh dihilangkan nyawanya adalah tukang sihir, santet, teluh, tenun, guna-guna. Apa kata Nabi SAW? Haddus sahiri dorbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir yaitu dipenggal kepalanya. Kemudian juga di antara orang yang boleh dihilangkan nyawanya yaitu orang yang menggauli binatang. Nabi SAW mengatakan faktuluh, bunuhlah. Kemudian juga yaitu orang yang melakukan tindakan liwat, homoseksual, maka boleh dihilangkan nyawanya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang cara menghilangkan nyawanya. Ada yang berpendapat seperti pendapatnya Umar, dibakar saja. Ada pula yang mengatakan dia dibawa ke tempat yang paling tinggi kemudian dijorogin. Setelah itu ditimpa pakai batu yang besar. Nah, kemudian juga khalifah sempalan. Apabila ada dua pemimpin di satu negara, maka salah satunya boleh untuk dibunuh. Dan tentunya yang membunuh ini bukan sembarangan orang. Ya, untuk menetapkan hukum ini tidak bisa dikembalikan kepada setiap individu, RT, RW, lurah, tidak. Tetapi yang menetapkan hukuman ini adalah siapa? Pemerintah. 6. Baru 5 ya. Sudah berapa lagi? Ya, saya cukupkan 5 poin dulu. Ya, nanti sisanya poin ke-6, 7 dan dalil berikutnya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Terus ikuti kajian Kitab Tauhid yang kita memetik faedah-faedah ilmiah dari kitab tersebut.
Apa yang dimaksud dengan Harokiyin, Hizbiyin, dan Ikhwanul Muslimin? Iya, saya dengar mereka sangat bertentangan dengan dakwah Salafiyin. Nah, ini mungkin istilah-istilah sebagian jamaah baru mendengar ya. Apalagi mungkin yang baru hijrah, ada istilah-istilah Harokiyin, Hizbiyin, Salafiyin, ya. Beda ya. Salafiyin, manhaj salaf, ini bukan kelompok seperti Ikhwanul Muslimin. Jadi salaf adalah pemahaman, ya. Orang-orang yang mengikuti manhaj salaf enggak ada istilahnya aturan khusus atau ADART khusus dan yang lain, tidak ada. Di mana kita betul-betul mengikuti para sahabat, iya. Dan tentunya manhaj, metode beragamanya Ikhwanul Muslimin ini sangat bertentangan dengan dakwah salaf. Kalau kita ingin mengupas secara panjang lebar, ini butuh kajian khusus, dan biasanya ini dibahas dalam pembahasan Kitabul Firaq yang membahas tentang masalah kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara penyimpangannya banyak. Membolehkan untuk demonstrasi, ya, membolehkan untuk masuk ke parlemen, yang kita tahu bahwasanya parlemen, ya, seperti pemilu, ya, ini buah dari demokrasi, dan demokrasi itu bagian dari Islam, bukan dari Barat, karena prinsipnya dari rakyat untuk rakyat, sedangkan Islam memberikan cara khusus untuk memilih pemimpin dengan dipilih oleh pemimpin sebelumnya, dengan melakukan musyawarah oleh orang-orang yang berkompeten dalam masalah siasah syariah, seperti yang dilakukan ketika pemilihan Utsman dan Ali bin Abi Thalib, ya. Walaupun tujuannya adalah untuk membenahi aturan-aturan yang ada di dalam demokrasi tersebut, itu gak mungkin. Membenahinya bukan dari dalam. Orang yang masuk ke parlemen, orang yang ikut partai, sama saja dia membenahi perahu yang bolong dan dia pun ada di dalamnya. Sama-sama ikut apa jemaah? Tenggelam, ya. Tetapi kita benahi dari luar, kuatkan akidah tauhid, ya. Tujuan mereka hanya satu, ingin menegakkan syariat. Apakah dari zaman kemerdekaan terbukti mereka bisa merubah undang-undang yang sekarang? Tidak ada, ya. Ini diantara kebobrokan mereka. Harokiyin, Hizbiyin adalah kelompok yang mereka memiliki ketua, ya. Mereka punya aturan sendiri, ya, seperti misalnya LDII, ya. Itu adalah Harokiyin, Hizbiyin. Nah, bagaimana tentang penyimpangan Sayyid Qutb? Karena sebagian ustadz yang mengaku salafi mengagungkan beliau, bahkan dianggap sebagai ulama Ahlussunnah. La, beliau adalah tokoh Ikhwanul Muslimin, ya, dan banyak diperingatkan oleh para ulama tentang kesesatan akidahnya dan juga manhajnya. Beda ya, Sayyid Qutb dengan Sayyid Sabiq beda. Kalau Sayyid Sabiq pengarangnya siapa? Pengarang kitab Fikih Sunnah. Adapun Sayyid Qutb dia adalah tokoh Ikhwanul Muslimin. Nah, izin bertanya, apa makna tafsir yang benar dari ayat 75 surat Hud? Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Wallahu alam. Nanti coba saya lihat tafsirnya ya. Bagaimana hukum menghormati bendera dalam timbangan syariat? Apakah termasuk kesyirikan atau bukan? Bukan, ya, bukan termasuk kesyirikan. Dan masalah bendera, ya, bendera itu hukumnya boleh kita pasang bendera,
Karena di zaman Nabi SAW juga ada bendera. Bahkan bendera itu menjadi ciri khas kaum muslimin ketika berperang. Ya, liwa disebut namanya. Maka demikian pula misalnya pasang bendera, ya itu diperbolehkan. Adapun masalah hormat bendera, ya kalau hanya sekedar hormat begitu doang, tidak masalah. Tapi yang tidak boleh itu adalah jika adanya pengagungan, ya. Tetapi sebaiknya kita tinggalkan, kecuali dalam keadaan betul-betul terpaksa. Nah, jadi masalah bendera, untuk pasang bendera atau naruh bendera itu bukan termasuk bentuk kesyirikan. Wallahu a'lam. Apakah bila pernah tawasul tabarruk ke makam keramat makam wali harus bertaubat? Iya, dia harus bertaubat. Tolong jelaskan letak kesyirikan tawasul dengan makam orang yang soleh, sementara banyak orang yang melakukan. Bolehkah bermajlis dengan ustadz yang bertawasul ke makam keramat? Iya, tidak boleh jamaah sekalian. Jadi kenapa tawasul kepada orang yang sudah meninggal itu adalah bentuk kesyirikan? Yang pertama, yang namanya kita berdoa meminta hanya kepada zat yang maha mampu untuk mengabulkan doa kita. Pertanyaannya, orang yang sudah meninggal, apakah mereka bisa mendengar? Tidak. Kalau memang mereka tidak bisa mendengar, berarti mereka juga tidak bisa memberikan manfaat dan mengangkat madarat. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, apabila engkau meminta, maka mintalah langsung kepada Allah. Ya, jadi ini letak kesyirikannya. Dia meminta kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat atau madarat. Apakah adik laki-laki kita termasuk mahram untuk istri kita? Berarti statusnya apa jamaah? Ipar. Ipar bukan mahram. Bahkan Nabi mengatakan alhamu maut. Ipar adalah kematian, fitnah yang sangat besar. Sehingga jangan sampai ipar kita tinggal di rumah kita sementara kita tidak ada di rumah itu. Hati-hati. Ipar boleh main, tetapi jangan sampai dia berdua-duaan dengan istri kita di dalam rumah. Dan juga istri kita tetap memperhatikan aturan-aturan dalam masalah pakaian. Tidak boleh menampakkan rambut, tetap harus menutup aurat. Bahkan kalau dia menganggap cadar itu wajib, tetap dia wajib untuk memakai cadar di depan iparnya. Ya. Apa maksud dari Allah tidak membebani manusia melebihi kesanggupannya? Iya. Artinya apabila memang kita tidak sanggup, maka kita gugur dari melakukan kewajiban itu. Sebagai contoh misalnya puasa wajib bagi yang sakit, maka dia tidak wajib cukup membayar fidyah. Ya, salat tidak mampu berdiri, maka kita boleh melakukannya dengan apa? Duduk. Ancaman kekal di neraka pada pelaku dosa besar selain syirik seperti bunuh diri, maksudnya adalah waktu yang panjang, bukan kecuali abadi. Ya, yang selama ini kita pelajari bahwasanya yang kekal di neraka hanya siapa? Pelaku syirik. Kenapa tadi orang yang membunuh pun kekal di neraka? Maka dijelaskan oleh para ulama tafsir, mereka yang membunuh dan menghalalkan darah orang Islam. Berarti kan ini menghalalkan. Ini bagian daripada bentuk kekufuran. Nah, demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan fawaid ilmiah dari bab yang pertama, dalil yang kelima, ya, di pertemuan yang akan datang. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.